Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia bersama saya Bu Rosahida Sihotang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Seperti juga teks lainnya, anekdot memiliki unsur kebahasaan yang khas, yaitu 1. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. 2. Menggunakan kalimat retoris. 3. Menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. 4. Menggunakan kata kerja aksi. 5. Menggunakan kalimat perintah. Dan yang keenam, menggunakan kalimat seru. Unsur kebahasaan yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, maksudnya adalah kalimat yang mengacu pada peristiwa masa lalu atau dapat disebut kilas balik atau flashback. Kalimat masa lampau, kalimat digunakan untuk menyatakan peristiwa pada masa lampau. Kalimat bermakna lampau biasanya terdapat dalam teks sejarah, dan teks sejarah umumnya menceritakan fakta-fakta yang terjadi di masa lampau. Contoh kalimat menyatakan peristiwa masa lampau dalam sejarah. 1. Pada zaman dahulu, orang membuat api dengan cara menggosok 2 buah batu hingga keluar percikan api. 2. Sekitar 1 tahun yang lalu, virus COVID-19 muncul di Wuhan untuk pertama kalinya. Contoh ketiga, pada tahun 1987, grup band Nirvana dibentuk di Washington, Amerika Serikat. Keempat, dahulu kala bumi diyakini hanya terdiri atas satu benua yang disebut Pangea. Sekarang masuk ke unsur kebahasaan anekdot yang kedua. Menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris atau retorik adalah yang tidak membutuhkan jawaban atau jawaban sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Ciri-ciri kalimat retorik. 1. Kalimat retorik diajukan untuk efek atau untuk memberikan penekanan pada beberapa poin yang dibahas. 2. Kalimat retorik tidak mengharapkan jawaban karena baik penanya ataupun yang diberikan pertanyaan sudah mengetahui jawabannya. Ketiga, biasanya berupa pertanyaan yang jawabannya sudah sangat jelas dan sudah diketahui. Keempat, biasanya kalimat retorik mudah ditemukan dalam kalimat karena posisinya dalam kalimat terjadi setelah komentar dibuat. Perhatikan contohnya. Apakah Anda ingin lulus ujian? Bagaimana rasanya setelah jatuh dari sepeda? Apakah sakit? Untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Tentu jawabannya sudah dapat diketahui si penanya dan orang yang ditanya, yaitu sudah pasti ingin lulus ujian, sudah jelas sakit kalau jatuh dari sepeda, dan juga pasti ingin berdamai. Berikutnya menggunakan konjungsi menyatakan hubungan waktu. Yang dimaksud konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau disebut juga konjungsi temporal adalah kata hubung yang berfungsi untuk menyambungkan dua peristiwa berbeda yang berkaitan dengan waktu. Konjungsi temporal adalah salah satu jenis kata hubung yang berfungsi untuk menjabarkan secara kronologi dari suatu keadaan atau suatu peristiwa.
Konjungsi temporal dibedakan menjadi dua, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Yang dimaksud konjungsi temporal sederajat adalah kata konjungsi yang bersifat setara atau sederajat. Konjungsi ini tidak boleh ditempatkan pada bagian awal maupun akhir kalimat, namun harus berada pada tengah kalimat. Jika konjungsi sederajat diletakkan di awal ataupun di akhir kalimat, akan membuat kalimat tersebut menjadi sulit dipahami. Perhatikan contoh konjungsi temporal sederajat, yaitu sebelumnya, selanjutnya, setelah, kemudian, sesudahnya, dan lain-lain. Contoh penggunaan konjungsi temporal sederajat. Dalam penggebrekan di kawasan Usu, petugas menangkap 47 orang, kemudian 31 orang diantaranya positif mengonsumsi narkoba. Contoh kedua, setelah membeli ikan, ayam maupun udang, segera masukkan ke dalam freezer sebelum diolah. Kita masuk ke unsur berikut, yaitu konjungsi temporal tidak sederajat. Yang dimaksud konjungsi temporal tidak sederajat adalah kata sambung yang menghubungkan beberapa kalimat yang bertingkat atau tidak sederajat. Kata hubung ini dapat juga berguna untuk jenis kalimat majemuk. Dalam contoh konjungsi temporal tidak sederajat, perhatikan, yaitu ketika, sejak, apabila, sebelum, hingga, demi, sementara, sambil, bila, saat, manakala, dan lain-lain. Contoh penggunaan konjungsi temporal tidak sederajat. 1. Apabila penggunaan plastik terus dibiarkan, seisi laut akan dipenuhi limbah plastik. Contoh kedua, sebelum PTMT dimulai, semua siswa harus mematuhi prokes. Hari pertama diberlakukan PTMT, hanya 50% siswa berada di kelas, sementara 50% lagi berada di rumah belajar secara daring. Unsur yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Yang dimaksud menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja aktif adalah kata kerja yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan, tindakan, aksi atau perbuatan. Kata kerja aktif juga menggambarkan bahwa suatu pekerjaan sedang berlangsung. Ciri dari kata kerja tindakan umumnya memiliki awalan me dan awalan ber. Kata kerja aksi menyatakan suatu tindakan atau perbuatan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Kata kerja aksi bertujuan menjelaskan suatu proses atau peristiwa yang didukung dengan fakta. Contoh penggunaan kata kerja aksi. Kerajaan Brunei Darussalam membebaskan pajak bagi warga negaranya. Contoh kedua, Kompas.com merangkum sedikitnya ada 15 resep bolu panggang sederhana untuk camilan enak di akhir pekan. Berikutnya, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi permintaan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Kalimat perintah atau kalimat imperatif menggunakan kata permohonan
seperti mohon, tolong, silakan, ayo, mari, dan lain-lain. Contoh kalimat perintah atau larangan imperatif dan contoh kalimat perintah atau kalimat imperatif menggunakan permohonan. 1. Hindari pakaian gelap saat panas terik. 2. Jangan membantah nasihat orang tua. Ketiga, isilah dengan memberi centang pada jawaban yang benar. Marilah kita gunakan tekstil buatan dalam negeri demi menyukseskan program pemerintah. Unsur yang keenam, penggunaan kalimat seru. Kalimat seru atau disebut juga kalimat interjektif adalah kalimat yang isinya mengungkapkan kekaguman perasaan. Kalimat seru salah satu jenis kalimat dalam bahasa Indonesia. Jenis kalimat ini biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Tak hanya itu, kalimat seru juga biasanya digunakan dalam pembuatan karya sastra seperti anekdot. Kalimat seru atau interjeksi, kalimat yang menyatakan emosi seperti kagum, kaget, terkejut, takjub, heran, marah, sedih, gemes, kecewa, tidak suka, dan sebagainya. Contoh kata seru, wah, aduh, ah, alangkah, amboi, syukurlah, wow, dan lain-lain. Contoh dalam kalimat, betapa indahnya Danau Toba. Alangkah bahagianya berjumpa dengan teman-teman sekelas. Syukurlah kita masih dalam keadaan sehat dalam kondisi pandemi ini. Perhatikan analisis kebahasaan teks anekdot berikut ini. Unsur kebahasaan dan contoh kalimat. Pertama, kalimat yang menyatakan peristiwa. Contoh kalimatnya, pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Unsur kebahasaan 2 yaitu kalimat retoris. Apakah benar, tidak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Unsur kebahasaan 3, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Contoh kalimat, akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Unsur kebahasaan 4, penggunaan kata kerja aksi. Contoh kalimat, saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Unsur kebahasaan kelima, penggunaan kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Unsur kebahasaan 6, penggunaan kalimat seru. Contoh kalimat, oh maaf. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Terima kasih.